Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adnan Talib. Saya mahasiswa IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam 4A. Di video kali ini saya akan membahas 6 materi dalam mata kuliah manajemen perkantoran. Baik, di video sebelumnya saya hanya membahas 3 materi dalam mata kuliah manajemen perkantoran. Nah, di video kali ini saya akan membahas 6 materi dalam mata kuliah tersebut. 6 materi itu, yang pertama ada aspek manajemen dalam perkantoran, kemudian materi kedua ada ruang lingkup manajemen perkantoran, materi ketiga ada organisasi perkantoran, kemudian materi keempat ada komunikasi dan korespondensi, dan materi kelima itu ada manajemen arsip, dan materi keenam ada teknologi di lingkungan perkantoran. Baik, kita masuk pada materi pertama tentang aspek manajemen dalam perkantoran. Kita masuk pada pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yang artinya manajemen, dan dengan kata kerja to manage yang secara umum berarti mengurusi, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin. Kata benda manajemen dan manage berarti orang yang melakukan kegiatan manajemen. Terdapat pula pakar yang berpandangan bahwa kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari kata mantis yang berarti tangan dan eger yang berarti melakukan. Kemudian kita masuk pada pendekatan manajemen. Nah, manajemen memiliki 5 pendekatan. Yang pertama pendekatan proses operasional, kemudian yang kedua ada pendekatan perilaku manusia, dan ketiga ada pendekatan sistem sosial, yang keempat ada pendekatan sistem, dan terakhir ada pendekatan kuantitatif. Selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur manajemen. Manajemen merupakan sebuah subjek yang sangat penting karena ia mempersoalkan penetapan serta pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi manajemen. Tidak saja mengidentifikasikan dan menganalisis, namun juga mengkombinasi secara efektif. Kemudian kita masuk pada fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Pemahaman mengenai fungsi manajemen ini di kalangan para ahli relatif bervariasi. Namun demikian, fungsi manajemen dapat dipandang dalam 2 klarifikasi utilitas, yaitu fungsi organik dan fungsi pelengkap. Nah, fungsi organik terkait dengan semua fungsi yang mutlak dijalankan oleh manajemen, sedangkan fungsi pelengkap terkait dengan semua fungsi yang meskipun tidak mutlak dijalankan oleh organisasi, namun sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi pelengkap dengan baik akan meningkatkan kinerja organisasi. Berikut ini akan dikemukakan pembagian fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Nah, George Sterry berpendapat bahwa fungsi manajemen itu ada 4. Ada planning, organizing, actuating, juga controlling. Kemudian ada juga Henry Fayol mengungkapkan bahwa fungsi manajemen itu ada 4: planning, organizing, commanding, dan coordinating. Selanjutnya kita masuk pada fungsi-fungsi manajemen menurut George Sterry. Nah, yang pertama itu ada fungsi perencanaan, kemudian yang kedua itu ada fungsi pengorganisasian, yang ketiga ada fungsi menggerakkan atau kepemimpinan, dan keempat itu ada fungsi pengendalian. Selanjutnya kita masuk pada peran manajer dalam manajemen. Manajer adalah seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh bagian dalam kegiatan organisasi. Manajer memimpin beberapa unit fungsi pekerjaan dan memimpinnya untuk bergerak. Dalam organisasi berskala kecil, mungkin cukup hanya 1 orang manajer. Namun dalam organisasi yang besar, biasanya memiliki beberapa orang manajer, ilmuwan yang bertanggung jawab dalam area tugas yang berbeda-beda. Kemudian
Berikut ini adalah tingkatan manajemen yang umum dikenal mulai dari bawah ke atas. Yang pertama itu ada manajemen lini pertama. Kemudian ada manajemen tingkat menengah, dan ketiga ada manajemen puncak. Dan kita masuk pada keterampilan manajerial. Robert L. Katz pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal 3 penampilan dasar. Yang pertama itu ada keterampilan konseptual, kemudian yang kedua ada keterampilan berhubungan dengan orang lain, dan ketiga ada keterampilan teknis. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua tentang materi kedua tentang ruang lingkup manajemen perkantoran. Nah, baik, masuk pada lingkup pekerjaan dalam organisasi. Pekerjaan di lingkungan organisasi beragam, namun secara umum pekerjaan di suatu organisasi ada 2 jenis, yaitu tugas pokok dan tugas penunjang. Selanjutnya kita masuk pada pekerjaan kantor. Kegiatan yang ada di lingkungan perkantoran disebut dengan pekerjaan kantor ataupun kegiatan tata usaha kantor. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata usaha ialah penyelenggaraan urusan tulis-menulis atau keuangan dan sebagainya di perusahaan, negara, dan sebagainya. Sedangkan penata usaha ialah orang yang menyelenggarakan tata usaha. Selanjutnya kita masuk pada asas pekerjaan dalam manajemen perkantoran. Nah, pekerjaan kantor dapat diorganisir dengan menggunakan salah satu asas dan 3 asas bisa digunakan, yaitu asas sentralisasi, kemudian ada asas desentralisasi, kemudian ada asas campuran. Nah, 3 asas itu bisa digunakan. Kemudian kita masuk pada fungsi manajemen perkantoran. Fungsi manajemen perkantoran adalah perencanaan, pengorganisasian, dan penempatan pegawai dan pengawasan. Selanjutnya kita masuk pada sasaran kegiatan manajemen perkantoran. Sasaran yang terkena oleh rangkaian kegiatan itu pada umumnya adalah pekerjaan perkantoran atau office work. Walaupun demikian, sasaran kegiatan manajemen perkantoran sebenarnya lebih luas cakupannya. Menurut Charles Lieber, beberapa sasaran manajemen perkantoran adalah: yang pertama itu ada ruang perkantoran, kemudian ada komunikasi, kemudian ada kepegawaian perkantoran, keempat ada perabotan dan perlengkapan, kemudian ada peralatan dan mesin, yang keenam ada perbekalan dan keperluan tulis dan metode, ada juga warkat, dan terakhir ada kontrol pimpinan pelaksana. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga. Materi ketiga ini ialah organisasi perkantoran. Nah, kita masuk pada pengertian organisasi kantor. Organisasi menurut Robbins mengacu pada sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dan organisasi yang lain. Kemudian Dap mendefinisikan organisasi sebagai entitas sosial yang diatur oleh tujuan didesain secara sengaja berupa sistem aktivitas yang berstruktur dan terkoordinasi. Kemudian kita masuk pada fakta terkait organisasi kantor. Banyak fakta yang di lingkungan perkantoran. Namun demikian, setidaknya terdapat 5 buah fakta yang umum terdapat berlangsung dalam organisasi perkantoran. Yang pertama itu ada sumber daya manusia, yang kedua ada struktur, kemudian yang ketiga ada hubungan timbal balik, kemudian ada tujuan individu, dan kelima ada tujuan bersama. Selanjutnya kita masuk pada prinsip organisasi perkantoran. Prinsip organisasi kantor menurut Neuner dan Kelling ada 8, yaitu prinsip tujuan, prinsip kesatuan fungsi, ada prinsip hubungan individual, ada prinsip kesederhanaan, ada prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawab, kemudian ada prinsip laporan kepada pimpinan tunggal, ketujuh ada prinsip kepengawasan dan kepemimpinan, selanjutnya ke-8 ada prinsip jangkauan pengawasan.
Kemudian kita masuk pada struktur organisasi. Struktur organisasi menetapkan cara pembagian, pengelompokan, dan pengorganisasian pekerjaan secara formal. Nah, kemudian Robbins dan Gibson juga menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan cetak biru yang mengidentifikasikan bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan bersama dalam suatu organisasi. Kemudian kita masuk pada selanjutnya ada departementalisasi. Nah, 5 tipe departementalisasi ini menurut McChesney dan Lino. Yang pertama itu ada struktur organisasi sederhana, kemudian ada kemudian yang kedua itu ada struktur organisasi fungsional, kemudian yang ketiga itu ada struktur organisasi divisional, kemudian yang keempat ada struktur organisasi matrik, dan kelima ada struktur organisasi tim struktur 2. Kemudian kita masuk pada desain organisasi. Desain organisasi merupakan proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja, jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Selanjutnya kita masuk pada budaya organisasi kantor. Budaya organisasi merupakan sistem nilai yang dikembangkan dan berlaku dalam suatu organisasi yang menjadikannya ciri khas sebagai sebuah organisasi. Selanjutnya ada fungsi budaya organisasi kantor. Yang pertama itu ada pengikat organisasi, integrator, identitas organisasi, energi, ciri kualitas, motivator, dan ada pedoman gaya, meningkatkan nilai. Selanjutnya kita masuk pada perubahan organisasi. Manajemen perubahan merupakan salah satu isu aktual dalam perkembangan organisasi. Perubahan perlu dilakukan secara berbagai situasi dan kondisi yang berubah. Pangsa pasar dan segmen pasar berubah drastis. Permintaan terhadap produk berubah, tuntutan perkembangan zaman berubah, tuntutan pasar berubah, dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada materi yang selanjutnya. Ada materi tentang komunikasi dan korespondensi. Nah, mungkin materi ini saya sudah bahas dalam video yang sebelumnya, namun di sini saya akan menjelaskannya kembali. Pertama, komunikasi dan komunikasi kantor. Komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan, dan instruksi dengan suatu cara tertentu agar penerimanya memahami pesan yang diterimanya. Kemudian, komunikasi kantor merupakan komunikasi yang terjadi dan berlangsung dalam kantor, atau ada yang menyebut dengan istilah hubungan kantor. Selanjutnya kita masuk pada bentuk komunikasi kantor. Nah, komunikasi yang berlangsung di lingkungan kantor dapat berupa komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah semua pesan yang dikirim dan diterima di dalam suatu organisasi, baik yang formal maupun informal. Ini dikemukakan oleh Susanto. 3 dimensi dan komunikasi internal adalah komunikasi vertikal, kemudian ada komunikasi horizontal, kemudian yang ketiga ada komunikasi diagonal. Nah, selanjutnya kita masuk pada prinsip komunikasi kantor yang efektif. Yang pertama itu ada menghargai atau respect, kedua ada empati, ketiga ada memahami atau leader, keempat ada jelas, kelima ada rendah hati atau humble. Selanjutnya kita masuk pada korespondensi. Korespondensi artinya surat menyurat atau komunikasi dengan surat. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyatakan bahwa korespondensi berarti hal surat menyurat. Nah, korespondensi dapat juga diartikan sebagai berkirim-kiriman surat. Kemudian korespondensi adalah kegiatan yang berkomunikasi dengan menggunakan media surat. Orang yang berkomunikasi dengan menggunakan surat disebut dengan koresponden. Selanjutnya kita masuk pada
Selanjutnya kita masuk pada surat. Nah, dalam surat ini ada dalam materi surat ada yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah surat. Yang pertama itu kita harus menentukan tentang kepala surat. Nah, kepala surat ini biasanya diketik di sebelah kiri, atas atau di tengah kepala surat. Seperti nama, kantor, jabatan, perusahaan, atau organisasi. Selanjutnya kita masuk. Yang kedua ada nama, tempat, dan tanggal. Selanjutnya ada nomor. Dan keempat ada lampiran. Dan kelima ada hal atau perihal. Keenam ada alamat surat. Dan ketujuh ada salam pembuka, isi surat, dan salam penutup. Kemudian ada juga tembusan. Selanjutnya kita masuk saja pada materi yang kelima. Nah, di materi kelima ini saya akan membahas tentang yang saya sudah bahas di video juga yang sebelumnya. Namun di sini saya akan bahas kembali. Di materi kelima ada manajemen arsip. Nah, langsung saja pada pengertian arsip dan kearsipan. Kata arsip dalam bahasa Indonesia disebut dengan arsip, dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Inggris disebut dengan arsip, dalam bahasa Latin arsip disebut dengan arsipum atau arsium, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut dengan ars yang berarti permulaan. Kemudian kita masuk pada pengertian dari kearsipan. Nah, yang telah kita ketahui bersama, kearsipan adalah suatu penyimpanan dokumen agar supaya orang-orang mencari arsip tersebut mudah dan cepat. Nah, ini adalah pengertian dari kearsipan. Namun ada juga pengertian kearsipan menurut beberapa ahli. Menurut ahli Sudarmayanti menyatakan bahwa kearsipan adalah kegiatan mengatur dan menyusun arsip dalam suatu tatanan yang sistematis dan logis, menyimpan serta merawat arsip untuk digunakan secara aman dan ekonomis. Kemudian kita masuk pada fungsi dan tujuan kearsipan. Kearsipan bagi organisasi merupakan penunjang bagi kelancaran kegiatan operasional melalui kearsipan. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis arsip. Arsip pada dasarnya memiliki satu standar jenis. Berikut ini disampaikan beberapa jenis arsip. Yang pertama berdasarkan media, kemudian berdasarkan fungsi. Kemudian kita masuk pada asas dan siklus pengolahan arsip. Asas pengolahan kearsipan menurut Sudarmayanti terdiri atas yang pertama itu ada sentralisasi, kemudian yang kedua ada desentralisasi, dan ketiga ada asas gabungan. Selanjutnya kita masuk pada penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan arsip agar dapat ditemukan dengan cepat bila mana arsip sewaktu-waktu dipergunakan. Sistem kearsipan adalah pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis menggunakan abjad, nomor huruf, atau kombinasi. Bagi organisasi yang tidak begitu besar, dapat pula menyelenggarakan susunan organisasi kearsipan dengan lebih sederhana dan mudah, dengan tidak mengurangi tugas penyelenggaraan kearsipan. Secara umum, sistem kearsipan ada 5 cara.
yaitu sistem abjad, kemudian ada sistem perihal atau masalah atau subjek, kemudian yang ketiga ada sistem nomor, dan keempat ada sistem tunggal, dan kelima ada sistem wilayah. Selanjutnya kita masuk pada tugas bagian arsip dan masalah dalam pengelolaan arsip. Secara umum, tugas pokok unit kearsipan menurut Saudara Mayanti adalah menerima warkat, mencatat warkat, mendistribusikan warkat, kemudian menyimpan, menata, dan menemukan kembali arsip dan sistem tertentu, kemudian memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan arsip, mengadakan perawatan atau pemeliharaan arsip, dan terakhir ada mengadakan atau merencanakan penyusunan dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada sistem arsip elektronik. Sistem adalah kumpulan atau grup dan subsistem bagian komponen apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ini dikemukakan Santo. Selanjutnya, Yogianto menyatakan bahwa sistem dapat didefinisikan sebagai pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dan prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Kemudian, sistem kearsipan elektronik mempunyai sejumlah komponen penting yang paling berinteraksi untuk mencapai tujuan, di mana komponen sistem kearsipan elektronik meliputi pengolahan data dan fakta menjadi informasi manajemen. Metode, alat, dan evaluasi keseluruhan komponen itu saling berinteraksi dengan berhubungan bersama-sama, diarahkan untuk mencapai tujuan. Kemudian kita masuk pada komponen sistem arsip elektronik. Terdapat 4 komponen dasar. Yang pertama itu ada kecepatan memindahkan dokumen, kemudian yang kedua ada kemampuan menyimpan dokumen, ketiga ada kemampuan mengindeks dokumen, kemudian yang keempat ada kemampuan mengontrol akses. Selanjutnya kita masuk pada manfaat arsip elektronik. Banyak sekali pekerjaan kantor yang membutuhkan teknologi terbaru. Di masa lalu, mesin ketik merupakan alat yang populer, namun saat ini penggunaan mesin tip sudah ketinggalan zaman. Mengingat pentingnya tugas manajemen kearsipan, maka dewasa ini banyak pihak yang menggunakan media elektronik dalam pengelolaan dokumen sehingga menghasilkan data bersifat elektronik. Kemudian sistem pengarsipan berbasis komputer memiliki banyak manfaat. Sugiarto dan Wahyono menyatakan bahwa manfaat penggunaan media elektronik dalam penggunaan arsip adalah yang pertama kecepatan, kemudian yang kedua ada kemudahan, dan ketiga ada kehematan. Selanjutnya kita masuk pada materi, ada materi tentang teknologi di lingkungan perkantoran. Nah, teknologi di lingkungan perkantoran. Baik, kita masuk pada pengertian teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Prancis yang dapat diartikan sebagai semua proses yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sesuatu secara rasional. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sesuatu dapat berupa benda atau konsep, sedangkan secara rasional maksudnya dapat dipahami. Kemudian kita masuk pada teknologi komputer. Teknologi komputer merupakan salah satu teknologi yang paling penting dan populer di lingkungan perkantoran. Teknologi komputer berasal dari bahasa Latin komputer yang mengundang arti menghitung. Selanjutnya kita masuk pada teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini semakin menakjubkan. Bahkan menurut Kadir, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencangkup teknologi komunikasi dan mengirimkan informasi. Kemudian Williams dan Sawyer melanjutkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Kemudian Hak juga membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, teknologi masukan atau input, kemudian ada teknologi keluaran atau output, kemudian ada teknologi perangkat lunak atau software teknologi, keempat ada teknologi penyimpanan atau storage teknologi, kelima ada teknologi telekomunikasi, dan keenam ada mesin
peniroses. Selanjutnya masuk pada otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor merupakan teknologi tinggi melalui proses pelaksanaan pekerjaan, meningkatkan produktivitas kerja. Konsep ini mulai diadaptasi mesin yang disebut magnetic tape selective typewriter, yaitu mesin ketik yang dapat mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pita magnetik secara otomatis. Selanjutnya kita masuk pada kantor virtual. Kantor virtual muncul pada tahun 70-an saat mikrokomputer dan peralatan komunikasi yang murah memungkinkan seorang bekerja di rumah. Pada saat itu, istilah processing yang digunakan untuk menjelaskan komunikasi data. Selanjutnya istilah community diperkenalkan karena kelihatannya itu merupakan cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana pegawai dapat bolak-balik ke tempat kerja secara elektronik. Keuntungan kantor virtual adalah yang pertama, pengurangan biaya fasilitas, yang kedua ada pengurangan biaya peralatan, yang ketiga ada jaringan komunikasi formal, yang keempat ada pengurangan penelitian kerja, selanjutnya ada kontribusi, ada yang kelima kontribusi sosial. Kemudian masuk pada pengaruh teknologi terhadap lingkungan perkantoran. Berkat kemampuan teknologi informasi untuk menjangkau sumber-sumber informasi yang begitu luas, maka pekerjaan di lingkungan perkantoran bisa dilaksanakan dengan lebih mudah dengan up to date. Komputer misalnya sekarang secara luas dia digunakan untuk menjawab pertanyaan semacam hal apa yang akan terjadi apabila mengambil keputusan dengan alternatif. Kemudian juga yang berpendapat menanyakan tentang apa akibat dan perusahaannya dengan tidak mengubah Y. Untuk memperkirakan pengaruh teknologi informasi terhadap perkantoran, ada beberapa perspektif atau harapan yang perlu dipertimbangkan. Nah, yang pertama itu ada implikasi umum, yang kedua ada implikasi terhadap karyawan kantor, dan ketiga ada sampai kedua ya. Nah, kemudian kita masuk pada aplikasi teknologi informasi pada manajemen perkantoran. Pekerjaan kantor dapat dibedakan menjadi pekerjaan tulis-menulis dan bukan tulis-menulis. Pekerjaan yang tulis-menulis adalah penanganan pengurusan surat, baik surat masuk maupun surat keluar, termasuk perhitungan dan pembuatan laporan. Sedangkan yang bukan tulis-menulis adalah pengadaan, pelayanan telepon, pengiriman tamu, pengiriman surat, dan kegiatan lainnya. Dengan adanya kemajuan teknologi, ternyata teknologi informasi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor menjadi lebih mudah, akurat, dan cepat. Selanjutnya kita masuk pada akhir dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan sudah mengikuti saya dari awal hingga akhir video. Terima kasih buat teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.